Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen sekalian, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi pada acara Sumsel Virtual Fest. Kali ini saya ditemenin nih oleh Pak Dr. Ridho. Bapak Dr. Ridho Takwa, betul-betul orang yang ridho dan takwa. Iya Pak Ridho ya. Oke. Dan di seberang sana di ruang Zoom Pak Ridho kita akan mengundang Pak Bobi Adityo Rizaldi. Ini gelarnya banyak banget Pak Ridho. Banyak, ya. Ya, Anda tersaingi nih, ya kan? Karena ada SE, ada AK, ya akuntan itu ya, ada MBA CFA dari Ohio. Wah keren nih ya. Pak Bobi apa kabar? Assalamualaikum Bu Weni, Pak Dokter, Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini situasinya di Palembang lagi hujan terus ya Pak Ridho ya. Dari tadi pagi katanya kita akan menghadapi cuaca ekstrim sampai 3 hari ke depan, artinya mungkin hujannya tambah deras seperti itu. Dan kita akan melihat juga apakah demikiankah yang terjadi dengan Partai Golkar menghadapi ini disambung-sambungin nih menghadapi kontestasi pemilu 2024. Ya, Pak Ridho. Pak Ridho seperti diketahui adalah seorang ilmuwan, pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, ya, dari Unsri, ya, oke. Nah, Pak Bobi, ya siap. Ya, ini Parpol Golkar atau golongan karya, tapi orang sudah sangat identik dengan sebutan Golkar, begitu ya. Seperti kita ketahui kan adalah partai yang konvensional, partai yang sangat besar, partai yang penetrasinya sangat kuat di Indonesia. Dan bisa terus bergeliat, sangat agile gitu ya, dengan pergantian era dan segala macam. Nah, tetapi 2019 itu Golkar luar biasa ya di Sumsel terutama karena dia mendominasi parlemen dengan 13 kursi seperti itu. Apakah kedepannya pada 2024 itu pada pemilu raya, apakah Golkar akan bisa tetap eksis, ya? Dan kemudian boleh dibilang turbulensi yang ada terjadi di Golkar saat ini, Pak Bobi ini sebagai PLT Ketua DPD Golkar tentu akan bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang munculnya dari masyarakat, dari netizen dan juga mungkin dari konstituen Golkar sendiri. Nah, sementara nanti Pak Ridho Takwa tentu akan bisa melihat seperti apa Golkar ini harus bertransformasi, gitu ya Pak ya. Karena kan udah beda zaman nih. Apakah cukup pasang baliho kan gitu ya Pak ya? Kemudian engagementnya di mana dengan masyarakat kan gitu ya. Oke, Pak Bobi, silakan deh Anda menyapa konstituen Anda terlebih dahulu. Dan ini nama acaranya adalah Sumsel Virtual Fest, Pak Bobi. Silakan. Siap, terima kasih Bu Weni atas fasilitasinya bersama Sripo ya. Awas. Ini karena beliau selalu ke tetangga, tidak pernah ke kami. Jadi kalau dekat sini udah kecubit. Oleh Sripoku dan terima kasih dan Tribun Sumsel dan juga yang sudah hadir di sini Pak Ridho Takwa yang sering memberikan landscape politik di Sumatera Selatan. Jadi saya mengucapkan terima kasih bisa hadir sebagai Ketua PLT DPD Provinsi Sumatera Selatan. Jadi yang saya ingin sampaikan pertama, memang dinamika politik di Partai Golkar saat ini ya sangat luar biasa lah. Apalagi ya beruntun ada beberapa kejadian-kejadian. Yang paling baru aja ini baru ada 1 hari lagi, 1 hari kemarin ini baru ada juga. Nah, khusus untuk di Sumatera Selatan, kalau mungkin ya Pak Ridho yang sering melihat secara statistik ya, secara organisasi memang seperti disampaikan oleh Bu Weni tadi, ini Partai Golkar sudah memiliki infrastruktur yang cukup masif. Ada hadir di 80% kelurahan dan desa di seluruh Sumatera Selatan. Dan kalau dilihat dari profil anggota-anggota DPRD yang terpilih, itu kan mungkin kalau secara nama
itu di provinsi dari 10 dapil kan dilihat banyak yang suaranya itu 30.000, 20.000 itu bukan dari Partai Golkar. Partai Golkar kan rata-rata belasan ribu, 20.000, tetapi secara total Golkar mendapatkan suara yang terbesar dalam pemilu kemarin. Jadi ini menunjukkan bahwa secara organisasi memang Partai Golkar cukup memiliki daya dukung terhadap kekuatan elektoral di daerah. Nah, oleh karenanya yang akan kami kerjakan di dalam kerja-kerja elektoral menghadapi tahun 2024 ya tentunya sama seperti semua partai, yaitu konsolidasi internal sampai di tingkat kelurahan desa. Itu yang sudah kita laksanakan di akhir tahun 2021 ini, 100% konsolidasi sudah dilakukan. Dan yang paling utama di era politik yang sudah berubah, yang nanti mungkin akan kita elaborasi lebih detail, tadi disampaikan Bu Weni di awal, itu ada apakah masih efektif dengan baliho-baliho atau dengan cara-cara konvensional. Nah, sekarang itu semua ya dikombinasikan dengan ilmu-ilmu dari antropologi sosial yang terkini, dengan juga bagaimana referensi kerja elektoral di periode sebelumnya, basis-basis konstituen yang sudah terpetakan, dan juga menghadapi dengan dinamika politik dan isu-isu lokal. Inilah yang akan nanti diramu menjadi resep rahasia masing-masing partai biasanya. Jadi kalau kerja elektoral itu sebenarnya semua sama, membuat infrastruktur, melakukan canvassing, door to door, dan juga menangkap isu-isu. Tapi apa yang menjadi rahasia dapur masing-masing partai adalah bagaimana meramu dan mengkombinasikan hal itu semua. Apakah dengan mengedepankan calonnya yang menarik magnet pada masyarakat, apakah mengedepankan isu lokalnya, apakah mengedepankan isu nasionalnya. Nah, itulah yang akan menjadi kerja elektoral kita sampai di masa pemilu nanti. Jadi mungkin untuk pembukaan itu yang bisa saya sampaikan, Bu Weni. Oke, baik, terima kasih Pak Bobi. Kalau targetnya sendiri tahun 2024 kira-kira meningkat berapa persen? Pesimis atau moderate atau optimis? Nah, jadi kan kalau kita sering dibilang gini ya, target optimis, target pesimis, atau target yang moderate. Nah jadi ini memang kan berbeda ya kalau politik dengan misalkan kita perusahaan mentargetkan laba sekian persen, sekian rupiah. Kalau kita kan tidak bisa, kita mentargetkan sekian persen mendapatkan kursi sekian. Karena persentase dengan kursi itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, apalagi kita kan berurusan dengan hati manusia. Dan metode perhitungan dari masa ke masa kan selalu berubah. Nah, sekarang ini dengan undang-undang pemilunya tidak dirubah, metode perhitungan Sanlik ini dari 2019 sampai sekarang kan sama. Tetapi komposisinya itu kan tetap juga berbeda-beda. Jadi kita paling tidak mau angka berapa kursi aja yang penting nomor 1, kan intinya begitu. Kan kita nggak tahu, tapi kan kalau misalkan kita lihat di media, kalau yang disampaikan Pak Dr. Ridho kan, wah partai baru itu susah lah mendapatkan 4%, tapi Pak ada yang partai baru bilang kita sangat yakin segala macam. Ya kita terserah lah, semuanya dapat kursi juga nggak apa-apa, yang satu dapat ketua DPRD. Jadi yang paling gampang utamanya kita nggak bilang kursi berapa, persentase berapa, karena itu komposisi selalu berubah-berubah. Seperti sekarang, kita sama-sama memiliki kursi dengan partai lain atau PDIP, tetapi karena selisih suara kita mendapatkan ketua DPRD. Nah, inilah yang membuat perhitungan itu selalu dinamis, tapi intinya secara garis besar yang penting menang gitu aja. Mau selisih 1 suara yang penting menang. Yang penting menang, yang penting dapat kursi. Yang penting di ketua DPRD. Itu kata itu. Kalau kata Wong Palembang calak gitu. Ya, karena gini, kan kita tidak bisa namanya wah gitu kerja partai hebat, orang pinter, semua calonnya keren-keren segala macam. Intinya kalau nggak menang ya itu kerjanya nggak bener, udah gitu aja. Bener. Jadi yang penting hasil ya. Hasil aja. Ini bukan dinilai prosesnya, nggak ada. Ini sama kayak ulangan sekolah yang dinilai hasil akhirnya lulus apa enggak, itu aja. Jadi berarti Anda juga mau bilang bahwa
cara apapun akan ditempuh untuk mendapatkan hasil. Lain. Jadi gini, kalau cara itu kan prosesnya itu kan selalu kan ada koridornya. Itu ada oleh penyelenggara. Nah, penyelenggara itu kan peraturannya kan kita belum tahu nih apa istilahnya itu Pak, peraturan KPU, peraturan PKPU berapa, ini berapa, kan kita itu selalu berubah-berubah terus. Dan Indonesia ini adalah salah satu yang tiap pemilu itu nuansanya selalu berbeda. Makanya era reformasi ini ilmu antropologi sosial konsultan itu selalu laku. Karena memang antara akademik dengan kemampuan partai untuk menentukan bagaimana caranya ini lebih cepat dari pihak akademik, karena mereka kan terus-terusan meneliti, sedangkan kita ini kan bukan hanya meneliti hati konstituen, kadang-kadang ada rusuh juga di dalam internal, kadang-kadang juga didemoin orang terus. Jadi inilah yang memang ujungnya di era demokrasi yang sekarang ini, bagaimana kepiawaian sebuah partai untuk menilai dan membaca hati dan pikiran konstituennya itu yang selalu menjadi dinamis. Nah, inilah yang selalu berubah, ini yang selalu memerlukan sinergi dan penyerapan aspirasi yang terus-menerus. Oke, baik. Terima kasih Pak Bobi. Sekarang saya ke Pak Rido. Pak Rido, tadi Anda sudah mendengar apa yang dibilang oleh Pak Bobi, bahwa untuk menyentuh hati masyarakat itu kan suatu hal yang tidak mudah ya. Apalagi masyarakat kita boleh dibilang semakin pragmatis, bahkan dalam berdemokrasi, seperti itu ya. Bagaimana Anda melihat kepiawaian Partai Golkar dalam merebut hati masyarakat? Apakah akan bisa merebut pada tahun 2024? Ataukah dengan, boleh dibilang, dihajar terus nih Golkar nih? Dihajar terus, kemudian membuat Golkarnya pesimis, atau mungkin itu tadi menarik diri, atau justru mungkin Golkarnya semakin berusaha, kan begitu ya biasanya kalau semakin digebukin kita nggak tahu siapa yang gebukin, tapi seperti itu yang masyarakat lihat, mungkin daya juangnya akan semakin tinggi. Bagaimana Anda melihat ini semua? Ya, baik, terima kasih Bu Eni, Pak Bobi yang terhormat semuanya, para pemirsa yang kami hormati semuanya. Pada kesempatan ini kita menarik berbincang dengan salah seorang politisi kita dari Sumatera Selatan, dan saya kira pengalaman Golkar ini sangat lama gitu ya. Jadi walaupun kita tidak bisa lagi menyamakan situasi kondisi politik pada zaman Orde Baru, karena benar-benar Orde Baru itu memproteksi gitu ya, Golkar supaya terus-menerus berada di atas puncak klasemen ya, kalau dapat dikatakan seperti itu. Tapi saya lihat Golkar itu ketika masuk reformasi, sedasar-dasarnya guncangan itu dia masih bisa bertahan, dan terbukti waktu itu kan Pak Akbar Tanjung masih bisa menjadi ketua DPR pusat gitu ya. Dan saya kira itu luar biasa menurut saya. Jadi ada konsolidasi. Nah, berdasarkan pengalaman dari Orde Baru dan juga pada kasus-kasus di daerah, saya masih punya optimisme bahwa Golkar itu masih punya kemampuan untuk bertahan gitu ya. Dalam arti kalaupun ada isu-isu gitu ya. Biasanya isu-isu kalau masalah-masalah hukum seperti yang dialami Partai Golkar setahun terakhir ini, itu berganti tahun itu sudah mulai redup. Dia akan redup sendiri. Karena akan muncul isu lebih luas lagi. Mungkin ada yang lebih dasar, kecuali ada yang lebih dasar. Kecuali kalau peristiwanya itu mendekati pemilu. Misalnya tahun 2023. Ya, akhir misalnya. Itu akan besar pengaruhnya. Tapi kalau ini sudah berlalu nih, saya kira isunya ke depan ini, karena dunia politik kita ini sangat dinamis. Sangat dinamis. Jadi kalau pakai bahasa politik posmo itu ada keliaran-keliaran gitu ya, fantasi isu itu tumpang tindih dan seterusnya, mau isu kasus hukum, kasus korupsi dan seterusnya gitu ya, itu selalu dia cepat hilang dan muncul lagi isu lain. Kita tidak tahu ke depan ini. Nah, jadi kalau saya untuk Sumatera Selatan, dia akan berakhir ini. Dia isu-isu yang masalah hukum kemarin itu akan berakhir. Paling itu akan muncul naik lagi pada saat di persidangan-persidangan itu kan muncul. Kan kalau media sering memberitakannya gitu ya, itu akan menjadi
pertimbangan bagi masyarakat. Tapi kalau media tidak banyak juga meliput, dia akan duduk sendiri. Nah, apalagi ini kan masih 24 tahun 2024, masih ada 22 tahun ke depan. Nah, saya kira itu agak kecil ininya, pengaruhnya terhadap Partai Golkar. Apalagi Partai Golkar itu sudah mapan dari sisi struktur, figur-figur itu sudah beda dengan misalnya ditimpa oleh salah satu partai kemarin itu pada zaman SBY itu dia kuat, tapi begitu SBY turun dia cepat sekali turun gitu ya. Tapi Golkar itu relatif lebih stabil. Nah, saya ada persamaan dengan Golkar di Sumatera Selatan dengan Sulawesi Selatan. Saya asalnya dari Sulawesi Selatan, jadi juga mengamati di sana itu juga selalu kuat ya. Jadi walaupun ada isu macam-macam seperti yang dialami oleh si Nurdin dulu itu di Makassar itu, tapi cepat dia bangkit, dia masih bisa bertahan. Dan saya kira seperti juga di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan itu sejak era reformasi itu paling stabil Partai Golkarnya. Jadi kan baru inilah ketika Pak Dodi itu baru ada masalah hukum, baru dia baru redup Golkarin. Tapi itu saya kira dia akan cepat berlalu. Jadi kalau untuk mencari saya kira saya baru baca lagi pas saya mau berangkat ke sini, saya telusuri lagi nih masalah teori yang disebut oleh Pak ini, karena ini kita harus punya basis teori untuk kita menjelaskan. Nah, ternyata memang temuan-temuan yang kami lakukan juga, saya baru meneliti 2 tahun terakhir ini, sejak tahun 2014 sebenarnya dengan salah seorang profesor dari Australia itu meneliti yang calon-calon DPR pusat tahun 2014 itu saya kira sangat kuat gitu ya. Jadi figur-figur yang tampil 2014 itu adalah tokoh-tokoh yang lama gitu ya. Jadi pada skala nasional waktu itu saya lihat Demokrat, Golkar gitu ya, PDIP gitu 3 besar nih. Nah, itu adalah figur-figur lama. Pada hasil pemilu 2014 itu hanya 1 anggota DPR dari Sumatera Selatan yang baru. Yang lain itu incumbent semua gitu ya. Siapa itu berat ya? Pak Zuhro gitu ya, sebenarnya dari Lingga gitu ya. Yang lainnya itu kan ini, terutama di dapil 1 gitu ya. Nah, jadi kalau skala nasional itu relatif lebih mapan seluruh ini. Nah, di tingkat provinsi memang itu ada dinamikanya. Kan pernah PDIP yang juara, terus yang terakhir kan Golkar lagi yang 2019 ini kan. Dan memang selisih sedikit. Dari 3 saya sempat cek lagi tadi datanya, Golkar, Gerindra dengan PDIP. Jadi selisihnya 1 yang 2 gitu ya. Jadi ketat nih. Jadi saya kira untuk ke depan kalau mencari simpati ya kata kuncinya tadi, Golkar masih punya, karena secara teoritis sekarang dengan sistem pemilu proporsional terbuka ini itu figur jauh lebih penting. Figur jauh lebih penting. Jauh lebih penting figur itu ya. Selain ada politik ini, tapi saya melihat kalau berdasarkan hasil riset ini ya, berdasarkan levelnya itu yang praktek, karena orientasi ekonomi ya dengan politik uang itu pada tingkat level bawah itu jauh lebih masif. Nah, figur-figur yang dari nasional dengan provinsi itu tidak terlalu semasif dengan yang ini. Biasanya itu pada bentuk fasilitas dan seterusnya. Tapi kalau tingkat bawah itu amplop yang banyak main gitu ya. Ini hasil riset ya. Jadi saya lihat kalau dari tingkat nasional, caleg-caleg nasional atau tingkat provinsi itu banyak mengandalkan fasilitas. Karena kalau dengan politik uang itu mereka akan kehabisan, karena banyak sekali kan satu dapil ini kan dari 7, 8 kabupaten kota gitu. Jadi persaingannya berat gitu. Jadi memang banyak. Nah, saya mengamati di musim Banyuasin mereka mengatakan bahwa karena ada fasilitas yang disediakan oleh caleg-caleg tingkat nasional. Jadi saya kira intinya sekalipun ini kasus yang dialami Golkar pada tahun lewat ini ya 2021 ini badainya mungkin agak tinggi ombaknya, tapi dia cepat redup. Kalau secara statistik itu dia naik lonjak kaget gitu ya, terus turun dia. Nah, saya kira itu tergantung apabila yang pengurus
para fungsionaris partai ini cepat berkonsolidasi. Jadi kuncinya Pak Ridho Cepat berkonsolidasi itu memang secara internal Golkar itu punya DNA yang ini ya kuat. SDM-nya masih kuat, Kuat, ya. masih banyak figur-figur yang ini dia tidak kehilangan gitu ya. Saya kira itu modal SDM Golkar itu yang menjadi modal besar Golkar bisa masih eksis sampai sekarang kan. Iya. Oke, baik Pak Bobi. Ya, Bu. Ya, oke. Jadi Anda sudah mendengarkan ulasan Pak Ridho ya. Konsolidasinya Golkar tuh secara internal memang kuat seperti itu ya. Sementara figur itu masih menjadi hal yang penentu ya, Pak Ridho ya. Masih penting ini masih untuk penting tingkat lokal kan. Untuk tingkat lokal ya. Oke. Nah, tetapi ketika Pak Alex ya sebagai sesepuh, sebagai dedengkot boleh dibilang Golkar tersandung kasus hukum dan juga begitu dengan Pak Dodi Reza, itu kan boleh dibilang Golkar itu seperti kehilangan separuh nyawa, begitu ya? Ini kayak lagu judulnya wah jadinya kehilangan separuh nyawa gitu ya. Dan kemudian kita kalau saya ya melihatnya orang awam gitu seperti itu, mewakili orang awam gitu ya. Muncullah kemudian seorang Bobi, ya kan, seorang Bobi Aditya Rizaldi, ya, boleh dibilang masih muda karena umurnya masih di bawah 50 Pak. Ya, dan sangat cemerlang. Terima kasih Bu Eni, bilang muda saya. Ya, meskipun tadi di awal agak nyebelin saya, tapi nggak apa-apa deh, saya maafin gitu ya. Ya, itu nanti ada caro itu. Oke. Jadi ini tadi karena kurang dekat hatinya dengan kami, Pak Bobi ini. Iya kata Pak Ridho. Pak Ridho kalau nggak ngeiyain nggak bisa pulang karena saya kunci. Nah, jadi omongannya kemana nih? Oke, Pak Bobi, Anda melihat setelah Pak Alex dan Pak Dodi, ya, ayah dan anak yang punya figur sangat kuat di Golkar, tersandung kasus hukum, dan kita tidak tahu bagaimana itu sebenarnya konstelasinya yang terjadi, tetapi ini seolah-olah ingin menggantikan, gitu ya. Saya boleh dong ya nanya sebagai orang awam, sebagai masyarakat. Ini seolah-olah ingin menggantikan figur-figur yang sudah lama menancapkan kukunya di DPD Golkar, sehingga muncullah kemudian seorang Bobi Aditya Rizaldi, mungkin nanti bersama gerbongnya akan mengisi DPD Golkar, dan mungkin juga ini pertanyaan-pertanyaan wartawan biasa, apakah kemudian akan juga muncul sebagai kandidat Sumsel 1 seperti itu ya? Boleh dong kami mendapatkan jawaban dari Anda. Iya, terima kasih Bu Eni dan juga Pak Ridho tadi. Yang pertama, yang saran Pak Ridho itu sudah kita lakukan Pak. Terima kasih. Itu sebelum 2021 ini berakhir, kita sudah 100% konsolidasi sudah dilakukan. Itu tadi saya sampaikan sudah 80% dari kelurahan desa kita sudah ada revitalisasi pengurus, dan juga soal penguatan infrastruktur. Jadi kan namanya figur kuat, figur baru, figur yang lagi top itu kan adalah kemampuan penetrasi elektoral. Nah, kemampuan penetrasi elektoral. Ya intinya sanggup nggak dia menyampaikan pesannya ke 300.000 orang. Ini kan yang resep dapur masing-masing. Ada yang karena orangnya terkenal, ada yang karena sosmednya hebat, atau karena keluarganya banyak, atau tim suksesnya banyak. Adalah kemampuan penetrasi elektoral. Itu yang dilakukan seluruh partai dan seluruh kandidat pada saat pemilihan nanti. Nah, inilah yang sedang kita ramu, apakah untuk menyikapi dinamika ini kita memiliki strategi-strategi yang secara nasional sudah digariskan, tetapi ada juga kearifan lokal yang perlu kita sinergikan. Ini yang termasuk yang tadi disampaikan Bu Weni pertama, kok kenapa baliho. Ya memang kelihatannya ini banyak polemik, tapi kan terlihat di survei, oh ternyata dengan adanya baliho pengenalan lebih baik. Kita termasuk yang bisa merecap dari selama 1 tahun ini kerja partai lebih terlihat, dan ini sesuai dengan yaitu tadi demografi dari Sumatera Selatan. Memang Sumatera Selatan ini adalah menurut saya adalah contoh demokrasi yang
bisa dianggap terbaik di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena Sumatera Selatan ini adalah satu provinsi yang kaya. Kalau provinsi yang kaya beda dengan provinsi yang tingkat kesejahteraannya tidak seperti Sumatera Selatan, sehingga yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, amplop mendominasi itu mungkin kalau di luar sana, tapi kalau di Sumatera Selatan saya yakin masyarakatnya dengan tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan ini tetap penetrasi elektoral itu yang paling utama. Dan isu-isu nasional bagaimana caranya dijawantahkan menjadi isu-isu lokal yang nantinya itu bisa dianggap masyarakat itu bermanfaat untuk mereka. Dan untuk kontestasi-kontestasi pilkada, ya memang kita belum sampai ke sana. Kenapa? Karena kalau pilkadanya ini seperti di undang-undang yang sekarang, ibaratnya gini, kejauhan lah kalau ngomong sekarang. Kenapa? Nanti baca deh rahasianya. Pemilu legislatifnya aja, pemilu legislatifnya itu aja baru selesai nanti sekitar bulan Juni. Sedangkan pilkadanya itu bulan November. Jadi peta koalisinya pun masih lihat nanti. Gitu. Itu jawaban secara teknis, Pak Rido. Secara teknis. Kalau itu tadi, kalau masalah figur itu kan resep masing-masing, apakah karena figur. Tetapi kalau di dalam era politik elektoral yang sangat demokratis sekarang ini, figurnya kan top, terkenal, tapi kalau kekuatan elektoralnya tidak, kan nggak jadi juga. Kita lihat waktu di 2009, 2014, dan 2019 pemilihan DPR RI contohnya. Yang sering masuk TV malah banyak yang nggak pilih. Sumatera Selatan ini termasuk unik juga. Inilah ya. Nah, kemampuan elektoral inilah yang itulah yang menjadi resep masing-masing partai. Kalau kerja partai semua sama, canvassing, pencitraan, tidak jauh dari itulah, konsolidasi, penguatan infrastruktur, jaringan, itu semua sama. Yang beda itu bagaimana kekuatan elektoralnya. Nah, itu kekuatan penetrasi elektoral. Nah, itu yang menjadi resep masing-masing lah itu. Oke, jadi Pak Bobi tidak mau menjawab langsung, tapi tadi beliau sudah apakah mau maju Sumsel 1 dan segala macam. Tadi sudah dijawab secara teknis. Nanti nunggu ini ya, nunggu hasil pileg berarti ya, supaya kelihatan koalisi partainya. Ya, karena sampai sekarang, ya, izin Bu Weni, saya di DPP Partai Golkarnya adalah ketua pemenangan pemilu Sumatera bagian selatan di 5 provinsi. Oh, oke. Jadi nanti kan kita ada kebijakan dari partai lah, apakah memang akan diteruskan menjadi pejabat ketua di sini, atau saya tetap mengurusin 5 provinsi. Karena di pemilu 2019 itu di seluruh nasional satu-satunya bagian klaster yang menambah kursi itu di tempat 5 provinsi Sumbaksel ini. Kita nambah sampai 4 kursi, di mana di tempat lain memang kita ada beberapa kehilangan kursi. Jadi di Jambi, Bengkulu, di Lampung, itu kita menambah kursi. Menambah kursi. Oke, baik Pak Bobi. Pak Rido, Anda melihat sebenarnya Golkar ini kekurangan kader nggak sih, terutama anak muda gitu ya? Karena Golkar ini boleh dibilang buat anak muda tuh kurang ramah ya. Saya salah nggak Pak Bobi? Kurang ramah tuh artinya kurang diminati, mungkin karena masih so yesterday seperti itu. Baru dibilang muda tadi sama Bu Weni. Enggak, bukan. Pak Bobinya muda. Cuma secara jumlah kan sebenarnya nggak banyak orang muda di Golkar. Berarti transformasi politik yang harus dilakukan itu seperti apa gitu loh, supaya diminati oleh kaum muda kan gitu. Apalagi dapat tambahan tuh, Pak Bobi sebagai ketua tim pemenangan di 5 provinsi harusnya bisa merekrut banyak anak muda. Gimana nih caranya Pak Rido? Baik, saya kira tadi Pak Bobi sudah menunjukkan teorinya, rumusnya itu penetrasi politik. Nah, saya setuju itu Pak, karena yang saya sebut tadi itu 2014 kan mayoritas itu incumbent. Nah, tahun 2019 itu ya, hampir separuh itu baru-baru semua ya, kan muda-muda. Nah, ini yang perempuan juga semakin lebih banyak gitu ya. Bahkan di DPD Sumatera Selatan kan perempuan semua gitu ya. Nah, itu mungkin ini berkaitan dengan tadi pertanyaan Bu ini berkaitan dengan figur ya. Karena
Sumatera Selatan, Pak Alex Nurdin kan berapa periode dia menjawab? Iya. Bisa sampai 3 periode kalau nggak salah. 3 periode. Nah itu kan sangat spesifik. Jadi Iya. mungkin karena terlalu lama figurnya Pak Alex Pak Nurdin sehingga tidak cepat ada regenerasi yang kelihatan. Sebetulnya mungkin di bawah ini banyak. Saya sendiri tidak begitu satu person tidak begitu mengamati, tapi saya yakin kalau Golkar itu punya stok yang banyak lah dari Punya sisi stok yang SDM. banyak. Nah, tapi karena kemarin tuh kan Pak Alex, terus setelah Pak Alex langsung Pak Dodi. Jadi kelihatan tuh karena ini ada hubungan kerabat, keluarga. Jadi kelihatan figurnya sama iya, gitu ya. sehingga kayaknya masih itu. Ujungnya juga Nurdin kan. Karena masih Dodi Alex Nurdin gitu. Jadi masih kata Nurdin itu yang paling ini. Sehingga mungkin beda dengan partai-partai lain sudah mulai muncul-muncul. Nah, saya kira ini momennya ini. Jadi momennya ini dengan konsolidasi mungkin dari sisi Pak Bobi sudah punya strategi. Saya kira itu partai-partai itu biasanya mereka cepat beradaptasi dengan lingkungan sosial gitu ya, apalagi era media ini. Nah, mungkin saya setuju itu tetap ada baliho-baliho, tapi mungkin tema-temanya dan figur-figurnya itu jangan itu terus kan. Saya sering mengkritik ini di kelas sama mahasiswa itu ya. Kalau promosi tentang olahraga Sumatera Selatan, kenapa selalu pejabat yang di sana? Kenapa bukan atletnya gitu ya? Seharusnya atlet-atletnya juga ada di situ ya, tapi jarang muncul. Tapi pengurus olahraga, pengurus ini, nah mungkin untuk dan kenapa posenya harus selalu begini? Iya, itu sepertinya sudah jadi simbol umum. Mungkin ada yang apa namanya penampilan yang lebih ramah gitu ya. Saya kira saya berharap begini, mungkin dari sisi kegiatan sosial gitu ya, yang paling banyak itu kan. Ya, kita tahu ini Pak Airlangga itu banyak sekali fotonya nih ya. Tapi kalau baliho-baliho seperti itu, saya kira orang bosan juga. Tapi kalau kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan bantu orang di kebakaran, banjir sebagainya, saya kira itu yang lebih bagus ditampilkan. Ini figurnya itu kan banyak sekali di poster baliho di wilayah kita, kota itu kan lebih menonjolkan pejabat yang tampil sebagai ini. Padahal iklannya itu narkoba, masalah rokok apa sebagainya gitu ya, dan iklan-iklan anti korupsi lain. Tapi selalu foto figur itu lebih ini. Jadi jauh sebelumnya kita lihat dari jauh sudah kelihatan tuh figur tokoh pejabat dan sebenarnya seperti yang di ada di jembatan apa namanya di jembatan. Pak, ada juga muka saya di sini. Ya itu tapi banyak program kami bukan dalam rangka itu. Saya kira itu perlu ada. Mungkin Golkar, saya berharap seluruh partai mau seperti itu ya. Jadi lebih banyak pada kegiatan-kegiatan sosial itu ditampilkan. Kalaupun ada, nanti pasti orang bertanya, ini partai apa gitu ya? Mungkin jangan figur, ini dulu nama partainya dulu, ini kegiatannya gitu ya. Nanti setelah itu bertahap muncul figurnya gitu ya, setelah bertanya-tanya gitu ya. Tapi kalau waktu pertama itu langsung figur, jadi wah orang terlalu ini. Kesannya Pak Bobi maksud Pak Ridho nih, Pak Ridho nih halus sekali ya cara menyampaikannya ya. Itu terlalu hard selling gitu loh ya. Jadi saya bahasa media sosial. Jadi gini Pak Bobi, memang itu juga boleh dibilang keresahan ya yang kita rasakan sebagai masyarakat ya. Ya, karena masyarakat ini kan agak bosan juga dengan figur ya. Ya nanti itu terus gitu ya. Dulu lagi kita ketemu di tikungan, ketemu di jembatan, ketemu di apa namanya di kita sungai itu masih figurnya itu terus. Tapi memang gimana mau menjawab pertanyaan Pak Ridho, memang itu yang harus dimunculkan. Maksud saya kan banyak figur, jadi banyak yang ditampilkan ini ya, yang nggak bisa pesannya cuma satu untuk RI 1. Untuk RI 1 soalnya nanti kandidat RI 1. Nah itu perlu dikomunikasikan ini, perlu persepsi publik dengan persepsi para petinggi partai gitu. Itu sebetulnya memang itu yang diharapkan masyarakat, jangan sampai masyarakat itu bosan akhirnya jadi antipati gitu ya. Nah, saya kira itu penting untuk dicermati ya untuk seluruh politisi gitu ya. Oke, Pak Bobi, ini masukan dari Pak Ridho bagus sekali ya. Terima kasih itu. Jadi menyetarakan, menyamakan persepsi publik dengan persepsi petinggi partai, tentu beda ya. Sementara betul. Komunikannya sama masyarakat, kan gitu ya. Konstituen nih yang diharapkan akan menjadi konstituen. Kalau yang itu terjadi terus, maksud Pak Ridho, ini saya mencoba memparaphrase atau mengartikulasi. Bahasa humas ini, bahasa humas ya. Berusaha mengartikulasikan kembali. Kalau yang terjadinya akhirnya seperti itu, pertama pesannya nggak sampai, ya Pak ya.
ada message apa sih yang mau disampaikan oleh Pak Airlangga, oleh Pak Bobi, ya kan? Iya. Wajahnya yang ganteng itu muncul setiap hari, tapi pesannya kurang sampai. Iya. Gimana Pak Bobi menanggapi ini? Kalau perbincangan kita tuh dibawa ke petinggi partai, kira-kira apa reaksinya? Nah, itu Bu Weni dan Pak Rido tadi, wah thank you banget itu konsultasi kita dikasih advice gratis nih loh. Iya, Jadi itu sebenarnya kita sangat setuju karena memang kan yang itu tadi saya sampaikan bahwa ada program partai yang secara nasional, tetapi bila diimplementasikan di dalam Daerah. di lokal itu perlu ada kearifan lokal yang disinergikan. iya. Nah, ini di satu sisi kita kan ada tujuan-tujuan pengenalan sampai sekian persen itu yang tadi yang dikalkulasi secara akademis ya. Apalagi yang dibilang hard selling itu bukannya nggak boleh Bu Weni, emang mau hard selling gitu. Emang mau hard selling. Ngaku kan memang Iya, hard iya. selling. Tetapi bagaimana caranya hard selling ini dikemas dalam lokal supaya kelihatan soft dan Ya. sekali lagi masuk di dalam hati konstituen. Nah, itulah perlu nanti advice yang lebih jauh nanti setelah kopi darat dengan Pak Rido ini. Tapi jadi Bu Weni kalau dibilang ya namanya hard selling ya kita apalagi yang namanya Ya. partai ya kalau hard selling kita. Kalau malu-malu nggak selling namanya. Oke. Kemudian ini ya, yang saya tangkap juga ya, ini mau dibawa kemana sih? Artinya kayak judul lagu lagi. Iya. Parpol Golkar ini kan selalu jadi pemenang, boleh dibilang Iya, Pak, dalam setiap pilpres ya. Artinya gerbongnya itu selalu ada aja gitu ya. Itu kalau dari sisi ini Pak, dari sisi politik itu memang harus begitu ya Pak ya. Apa istilahnya? Ya, saya kira kan seluruh partai kan ingin tampil sebagai pemenang. Ya. Jadi kalau mencari figur berkoalisi, pasti dia hitung-hitungan. Karena kalau dia ikut yang menang, itu posisi tawarnya kan untuk mendapatkan, biasanya di tempat kita ini, di negara kita kan, kemenangan itu diukur apabila calon yang diusung itu menjadi pemenang dalam kontestasi, baik di tingkat kota, provinsi, maupun skala nasional. Nah, jadi ada, karena mungkin juga masalah PT kemarin Pak ya, yang berkaitan dengan elektoral ini ya, bahwa hanya yang mencapai 44% gitu ya, yang bisa masuk di parlemen, kemudian yang mengajukan calon presiden itu ujung-ujungnya hanya sekitar 2-3 figur itu. Jadi orang berusaha untuk mencari figur yang paling peluangnya lebih besar menang. Karena tidak ada keberanian untuk memunculkan yang baru, karena ada cenderung ke spekulasi dan tidak mau kalah gitu ya. Karena di negara kita, walaupun kita bukan bukan kader kita yang menjadi calonnya, tapi kita ikut dalam koalisi itu dianggap sudah sebagai pemenang. Dan partai itu kan menghitung selalu menghitung bahwa kami menang ini, walaupun yang diusung itu bukan kader langsung dari partai, tapi hasil dari koalisi. Nah itu saya kira mungkin ini sistem kita masih menguntungkan kalau menjadi pemenang, ikut dengan yang menang, walaupun mungkin jatah kursi itu hanya sekitar 1 atau 2, dibanding menjadi oposisi. Nah itu masalah keberanian. Jadi seandainya partai-partai besar ini mau gitu ya, lebih baik kalah tapi bisa menjadi memimpin oposisi daripada menang tapi ikut dalam koalisi yang bukan kadernya langsung sebagai figur yang dipilih gitu ya. Nah itu saya kira sebuah pertaruhan. Saya tidak tahu ada semua keberanian ini. Kita tidak tahu nanti kalau 2024 apakah Golkar misalnya terus Pak Airlangga ini ya, titip salam nih Pak Bobi, karena Pak Airlangga ini teman saya dulu waktu kuliah di UGM itu, saya ya Majelis Wali Amanat UGM, beliau juga anggota Majelis Wali Amanat mewakili alumni UGM gitu ya, agama. Nah, itu mungkin saya tidak tahu kalau Golkar mau berani tidak misalnya untuk tahun 2004 ini kita menang secara
utuh dalam arti bahwa benar-benar akan dapil kita, atau kita kalau memang tidak menang untuk pilpres, tapi kita menang di parlemen dan bisa memimpin koalisi. Wah, itu luar biasa itu kalau bisa dilakukan. Tapi itu kayaknya bukan gayanya Golkar. Itu ya, itu karena dari dulu selalu Pak Tanjung saya ingat selalu berkata-kata bahwa kita ini selalu bagian dari pemerintahan. Itu kata-kata kuncinya zaman dulu itu selalu bagian dari pemerintahan. Walaupun tidak menang setelah pemilu mau disusun kabinet, kita selalu bagian dari pemerintahan. Itu belum ada sejarahnya katanya. Nah, ini mau tak Golkar ini saya 2024 ya mau tidak selalu menjadi bagian dari pemerintahan dengan risiko tadi kalau tidak calon presiden bukan dari Golkar, kita lebih baik jadi oposisi gitu. Ini kita tanya balik kemudian kepada Pak Bobi ya. Pak Bobi silakan menanggapi 2024 nih. Ya, jadi begini. Kalau yang nasional mungkin mohon maaf Bu Eni sama iya. Lupa. Kalau di dalam kisi-kisi deh, kisi-kisi. Kalau di dalam lingkup Sumatera Selatan sudah pasti kita akan mendukung pemerintah. Kenapa? Karena dalam sejarahnya dulu namanya golongan karya ini kan bukan partai. Jadi ini adalah golongan buruh dia ada slotnya. Golongan pemerintah golongan birokrat dia ada slotnya. Golongan guru dia ada slotnya. Nah kalau sekarang hampir setiap partai punya bagian departemen buruh, ada departemen pengembangan wirausaha, pengembangan misalkan bukan birokrat, istilahnya kompartemen kelompok-kelompok masyarakat. Jadi dari dulu memang secara mesin partai ini dibuat untuk mendukung infrastruktur pemerintah yang memiliki golongan-golongan tersebut itu jadi satu. Jadi golongan pengusaha, golongan mahasiswa, golongan anak muda, golongan itu jadi satu semua. Makanya kan misalkan kayak KNPI dulu berjenjang, karena nanti semua tokoh KNPI pasti dicalonkan jadi anggota DPR dari Golkar. Tapi kita sebutnya underbow ya. Iya, nah kalau sekarang kan yang alumni misalkan KNPI, HMI ada di semua tempat. Ini semua ada tempat. Jadi inilah perbedaan antara dulu golongan karya sebelum jadi partai dengan jadi partai. Nah, kalau dari sisi nasional, yaitu yang menjawab ketua saya lah. Tapi kalau di Sumatera Selatan, kita masih sampai saat ini sejalan dengan sejarah kita dulu golongan karya. Karena siapapun yang menjadi pimpinan daerah, apakah itu dari Partai Golkar atau bukan, kita akan mendukung pemerintah di situ. Oke. Pasti. Ini kata orang Palembang, pacak nih yang jawab. Selalu ada jalan keluarnya. Selalu ada jalan keluar. Ini namanya memang politisi sejati. Oke. Kita tanya dulu ya dari teman-teman di studio, apakah ada pertanyaan dari netizen yang disampaikan melalui YouTube-nya Sri Poku TV maupun YouTube-nya Tribun Sumsel. Kita bisa lihat terlebih dahulu. Ya, karena ini perbincangan yang cukup menarik ya. Ini nggak kerasa loh 2024 tuh sebentar lagi. Ya, semua sudah pasang kuda-kuda, semua sudah mulai hard selling ya. Yang pasti Pak Bobi, kita selalu bekerja sama. Kan tugasnya dari parpol itu kan Pak adalah untuk memang mengisi mengisi pejabat pendidikan politik, institusi yang sangat penting ya pada masyarakat demokrasi seperti kita, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut lagi kita masih punya waktu berapa menit lagi ya? Teman-teman di studio, 10 menit, tinggal 10 menit lagi Pak Bobi, ayo. Oke, Pak Bobi, Anda melihat di Sumbaksel gitu ya, Anda yakin semua bisa dimenangi oleh Golkar untuk 2024 pada pileknya ya? Ya, mungkin kita nggak boleh muluk-muluk, tetapi kan kalau namanya target pencapaian itu ya kita semua partai lah, bukan hanya Partai Golkar. Semua partai itu dibikin ya untuk menang pemilu. Nggak ada orang mau ikut partai cuman ya iseng-iseng aja lah. Waduh, itu tidak mungkin lah. Jadi sama dengan semua partai pasti kita akan menargetkan untuk menang kontestasi di seluruh wilayah elektoral. Gitu ya, oke.
Pak Ridho, pendidikan politik seperti apa yang Anda bisa lihat yang harus dilakukan oleh Golkar sebagai partai yang paling konvensional, tetapi juga sebenarnya paling kuat pada masyarakat dan khususnya anak muda nih, Pak Ridho? Ya, baik, saya kira ini karena bagian terakhir, ini penting kita tekankan bahwa fungsi partai ini kan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, dan saya kira itu sudah sangat standar, sudah sangat dipahami. Jadi tentu kita berharap pilar demokrasi dari partai itu tetap mengedepankan gitu ya prinsip-prinsip dalam berdemokrasi. Karena mungkin kita berharap ini ya, cita-cita reformasi itu kan dalam arti bahwa praktek demokrasi itu bukan basa-basi gitu ya, bukan praktek demokrasi, bukan basa-basi. Zaman Orde Baru kan maksudnya? kebanyakan basa-basi gitu ya. Karena ada golongan karya waktu itu, ini bukan yang sekarang ya, karena sekarang partai namanya ya. Itu yang dua itu istilahnya itu pelengkap penderita. Jadi PDI dan P3 dulu itu kan bahasanya pengamat politik itu pelengkap penderita. Sekarang ini iklimnya sudah bagus karena ada banyak partai. Persaingan sudah bagus, tapi mungkin prakteknya di lapangan yang perlu kita berharap bahwa setiap tahun pemilu ini, karena kita sudah memasuk ke-7 ya Pak ya, hampir sudah mau mendekati sama dengan eranya Orde Baru, itu berarti praktek demokrasinya harus lebih mapan. Dalam arti mungkin intrik-intrik di lapangan itu semakin kurangi, kemudian politik uang juga semakin diminimalisir gitu ya. Saya belum berharap bahwa akan habis, tapi itu diminimalisir. Tapi saya kira itu sudah ada pembelajaran, karena menurut hasil penelitian kami itu ternyata banyak politisi yang sudah mengeluarkan sekian miliar ternyata tidak terpilih. Jadi saya kira itu bisa menjadi pelajaran bahwa benar tadi Pak Bobi tadi mengatakan uang itu tidak semuanya berlaku ya. Tetapi banyak yang merasa bahwa itu menjadi syarat awal gitu ya untuk ketemu dengan masyarakat, harus ini harus ini gitu ya. Kita sudah tahu lah, mungkin Pak Bobi lebih paham itu ya. Sangat Cuma paham. Saya tidak mau ke sini, detailnya saya punya data kalau itu ya. Dan detailnya karena saya sampai ke mau nyuruh mahasiswa saya kan untuk mendatangi dan punya, kapan-kapan kita ungkapin ya, punya jenis-jenisnya gitu. Kalau berupa barang, berupa uang, berupa amplop, penerimanya misalnya ini. Satu keluarga. Nah ini mungkin yang perlu dihindari gitu ya. Satu keluarga menerima 3 amplop. Tapi kan dia tidak punya pilihan untuk menolak. Sepertinya kita terima saja. Nanti orang tersinggung katanya. Apalagi bahasanya ya, saya sudah nulis artikel itu bahasanya sedekah politik. Sedekah politik. Ya ini kan institusi agama dibawa ke institusi politik ya. Tapi oke lah, itu karena masyarakat kita itu sangat religius. Jadi apapun istilah-istilah politik pun juga istilah-istilah dalam agama pun dibawa. Jadi sedekah politik. Nah, mereka terima. Nah, korbannya itu adalah ini, maksud saya ini bukan untuk Pak Bobi aja, saya kira karena prakteknya. Saya sebut tadi bahwa itu biasanya yang paling bertarung itu kan caleg baru, yang berani mengeluarkan uangnya ya. Caleg baru, kemudian para level bawah yang saya sebut tadi. Level bawah itu karena dapilnya bisa dia batasi gitu ya, ruang lingkup dapilnya itu bisa dia mudah identifikasi, kita serahkan sekian. Nah itu perlu untuk diminimalisir lah, karena itu akan sangat merugikan sekali ya praktek demokrasi kita itu kalau ngarah ke sana benar-benar itu sangat pragmatis. Nah, sehingga kalau kita berharap seluruh partai, khususnya Golkar yang sudah mapan itu terdepanlah dalam melakukan pendidikan politik yang bersih gitu ya. Karena saya kira cita-cita Golkar sejak dari Akbar Tanjung waktu memimpin dari awal itu kan ingin, walaupun Golkar kita tahu zaman itu karena sistemnya ya, tentu kita berharap zaman sekarang itu tetap menjadi pelopor, karena partai besar ini kalau bukan dia yang memulai, siapa lagi? Karena yang baru ini sepertinya dia jor-joran. Karena mereka berpikir lah, kita kan juga belum menikmati gitu ya. Kalau yang lain sudah menikmati. Nah ini mungkin perlulah kita bersama-sama ya, akademisi, para politisi, kita bina nih kader-kader kita di bawah jaringan dengan ini supaya tidak masyarakat juga berani untuk tidak usah menerima amplop kalau ini. Saya kira ini tantangannya ke depan itu penting karena habis uang kita, dan itu yang menjadi penyebab sehingga banyak para politisi juga yang terpaksa ini dalam tanda kutip ya,
itu mengalokasikan ya dari pendapatannya dari berbagai sumber untuk persiapan ya pemilu legislatif, karena mereka sudah tahu anggarannya miliaran gitu ya. Nah, saya kira itu harapan kita dari partai gitu ya. Saya kira kalau kiat-kiatnya sudah Pak Bobi sudah lebih paham, kita tetap berharap bahwa generasi muda itu lebih banyak, apalagi sekarang kan banyak mahasiswa-mahasiswa yang alumni-alumni baru yang belum banyak kerjaan tuh, kalau diberdayakan tuh saya kira bagus itu sebagai kader-kader. Jadi di FISIP itu banyak ya alumni-alumni yang mereka itu ada minat politik. Terus terang beberapa tahun terakhir ini ada peningkatan jumlah mahasiswa yang berminat meneliti tentang fenomena politik, ya baik di pilpres maupun legislatif, termasuk yang DPD. Beda dengan saya alami mahasiswa zaman-zaman sebelumnya itu jarang yang mau meneliti tentang masalah-masalah politik. Sepertinya dia terlalu asing. Sekarang ini karena fenomenanya mungkin dia beda, banyak ya, dan banyak di media sosial, datanya juga mudah diakses sekarang. Kalau dulu kan kita susah ya mencari data itu. Kalau mau cari data pemilu harus ke Kodim, ke Kramil ya. Saya mengingat karena zaman saya penelitian mau minta data hasil pemilu, silakan ke Kodim sana. Wah, kok bisa sampai ke Kodim gitu? Karena itu zaman Orde Baru. Sekarang enggak lagi, jadi agak terbuka di data ini. Nah, apalagi sudah banyak di website, di media-media sosial yang lain. Nah, saya kira itu harapan. Jadi saya kira maksud saya bertambahnya lamanya kita di era reformasi itu kualitas pemilu harus juga lebih meningkat. Nah, praktek demokrasi ya juga lebih bersih, lebih baik, lebih jujur dan adil dan seterusnya. Saya kira para politisi sudah lebih paham itu, tapi bagaimana kita mengimplementasikan itu yang kita perlu kerjakan bersama. Oke, baik Pak Ridho, Anda sudah menjelaskan dengan sangat baik. Ya. Pak Bobi, terakhir dari Anda, bagaimana Anda bisa mewujudkan apa yang diinginkan ya? Pak Ridho ini kan tentu mewakili masyarakat ya, sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, banyak riset, banyak data, banyak penelitian, itu semua tentu berangkatnya dari data ya Pak ya, dari penelitian. Ya, supaya Golkar menjadi yang terdepan dalam demokratisasi dan praktik-praktik politik yang bersih, bilang seperti itu. Silakan Pak Bobi. Ya, terima kasih Bu Eni, Pak Ridho. Kami dari Partai Golkar mengharapkan untuk masyarakat Sumatera Selatan tetap mempertahankan antusiasme untuk ikut pemilu. Karena pemilu 2019 itu adalah rekor partisipasi pemilu yang tertinggi di era reformasi ini. Jadi paling utama dengan semua sistem yang sudah dibuat oleh penyelenggara pemilu, dengan banyaknya partisipasi publik di dalam parpol, itu semua akan lebih lengkap kalau memang masyarakatnya antusias dalam pemilu, apalagi kalau nanti bisa 90%, sehingga apapun nanti hasilnya itu akan membuat parlemen yang kuat. Parlemen yang kuat itu di seluruh dunia, seluruh negara maju, semua itu pasti karena parlemennya itu kuat. Misalkan yang transformasi yang paling besar dalam 20 tahun ini kita lihat di Turki. Turki dari aut-autan setelah ada partai yang bukan hanya koalisinya, tapi ada satu partai yang kuat, itu pembangunan menjadi lebih cepat pertumbuhan ekonominya. Nah, khusus untuk di Sumatera Selatan, karena Sumatera Selatan juga adalah salah satu provinsi yang di seluruh Indonesia ini sudah terkenal tingkat kesejahteraannya, di demografi masyarakatnya itu cukup tinggi, dan saya harapkan momentum 2024 ini bisa terus meneruskan dari momentum pemilu di 2019 yang nantinya akan lebih banyak partisipasi publik yang ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oke, baik Pak Bobi. Saya tadi ada satu pertanyaan mau ditanyain, lupa. Oh iya, silakan. Munaslupnya kapan ya? Oh iya. Ya, itu saya sebagai pelaksana tugas dari pusat, itu nanti kita akan menunggu arahan dari Pak Ketua Umum Erlangga, karena saat ini di seluruh Indonesia masih ada 5 provinsi yang sifatnya masih PLT, dan itu mungkin ada beberapa pertimbangan yang pasti akan dilaksanakan sebelum proses pendaftaran peserta pemilu, karena itu harus perlu ketua definitif.
Oke, baik. Semoga ini semua ya perbincangan kita pada sore Ya. hari ini, Pak Bobi, Pak Rido, menjawab semua keingintahuan masyarakat, netizen tentang Golkar, Partai Golkar. Ya. Apakah masih akan bisa bertahan pada 2024 dan khususnya di Sumatera Selatan, khususnya lagi di wilayah pemenangannya Pak Bobi nih, Sumatera bagian selatan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita akan ketemu lagi pada topik yang berbeda. Semoga semuanya sehat. Pak Rido, terima kasih Ya. untuk kehadirannya, untuk analisanya yang tajam. Pak Bobi, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum Pak Edi, warahmatullahi makasih. wabarakatuh. Ya. Ya. Pak Rido, makasih. Ya. Udah bisa dibahas lagi benar grupnya. Grupnya ditunggu.